Mohon izin Bapak Ibu yang mewakili pimpinan OPD silahkan langsung mengisi kursi jati yang ada di bagian depan. Baik, mohon izin. Izinkan saya untuk membuka dengan salam. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Lawobok. Yang terhormat penjabat Wali Kota Sorong, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Sorong. Yang kami hormati para pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kota Sorong, yang kami hormati para pengguna anggaran, PPTK, dan bendahara pengeluaran di lingkungan pemerintah Kota Sorong, serta Bapak Ibu tamu undangan sekalian yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, tentunya atas perkenaannya pada hari ini 25 November 2024, kita dapat hadir bersama dalam rangkaian acara Monitoring Meja Triwulan 3 dan 4 tahun 2024 di lingkungan pemerintah Kota Sorong. Boleh saya minta semangatnya kita pada pagi hari ini dengan memberikan tepuk tangan yang luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu, selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan bersama-sama ada dalam doa. Yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah, yang kami hormati seluruh pimpinan OPD, yang kami hormati seluruh para lurah distrik, seluruh PPTK, dan semua hadirin yang hadir di saat siang hari ini. Sebelum kita memulai dengan acara monitoring meja, kita akan berdoa. Dan doa ini akan saya pimpin sesuai dengan agama yang saya anut, yaitu Kristen Protestan, sedangkan yang lain bisa menyesuaikan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat berterima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan yang nyata dalam hidup kami, sehingga Engkau menyertai kami dalam proses pembangunan yang ada, dalam setiap kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, mulai dari triwulan 1 hingga sampai pada triwulan yang keempat ini Tuhan. Di saat hari ini Tuhan, kami akan mengecek lewat monitoring meja sehingga kami bisa mengetahui
progres daripada realisasi, baik realisasi keuangan dan juga realisasi fisik dan non-fisik dari kegiatan yang ada Tuhan. Dan biarlah semua kegiatan yang ada dapat tercapai dari segala yang akan kami rencanakan ini Tuhan, sehingga semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Dan untuk kesejahteraan masyarakat di Kota Sorong, biarlah Tuhan Engkau memberkati dari awal monitoring meja ini, pertengahan sampai pada akhirnya, kami peralaskan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Mada Jitmau, tentunya yang telah membawakan kita dalam doa pada siang hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu, kita dengarkan laporan panitia monitoring yang akan disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bapeda Kota Sorong. Dengan hormat kepada Bapak Yulianus Howai SE, kami persilahkan. Laporan hasil monitoring pada rapat monitoring meja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024. Yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Kota Sorong, yang kami hormati pimpinan OPD, yang kami hormati Bapak Distrik, Bapak Ibu Distrik dan Kelurahan, yang kami hormati para undangan, peserta, dan hadirin sekalian. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, selamat pagi, dan salam sejahtera bagi kita semua. Lewobok. Sebelum saya menyampaikan laporan ini, saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan berkat-Nya untuk kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti acara rapat monitoring meja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2024. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan laporan kegiatan monitoring meja tahun 2024 sebagai berikut. Monitoring program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada hari ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang tata cara dan tahapan penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD dan APBDN, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, dan tata cara evaluasi peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara pembangunan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15/1317 Tahun 2023 tentang hasil verifikasi
validasi, inventarisasi, klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, di mana setiap perencanaan harus diikuti dengan evaluasi dan pengendalian untuk mengetahui sejauh mana capaian indikator kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di berbagai sektor prioritas daerah. Tujuan monitoring adalah 1. Mensinkronkan antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, maupun indikator capaian program dan kegiatan pembangunan daerah yang dibiayai melalui berbagai sumber dana. Yang kedua, untuk mengetahui masalah dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus mendorong percepatan kegiatan pembangunan. Yang ketiga, melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat pertanggungjawaban. Bapak Sekda yang kami hormati, izinkan saya untuk menyampaikan hasil perkembangan realisasi fisik dan keuangan sebagai berikut. Sesuai hasil pantauan di lapangan dan secara administrasi oleh OPD, maka perkembangan realisasi fisik dan keuangan sebagai berikut. Jumlah dana belanja langsung program dan kegiatan pembangunan tahun 2024 sebesar 817 miliar 223 juta 447 275 rupiah. Dengan realisasi fisik sampai dengan saat ini 77,40% dan realisasi keuangan 42,20% atau sebesar 344 miliar 903 juta 643 378 rupiah. Bapak Sekda dan hadirin yang saya hormati, pada tahun 2024 pelaksanaan kegiatan prioritas pembangunan di Kota Sorong meliputi bidang infrastruktur terdiri dari kegiatan pembangunan jalan dalam kota sebesar 24 miliar 628 juta 617 514 rupiah. Pembangunan drainase sebesar 12 miliar 845 juta 852 240 rupiah. Pembangunan spang jaringan perpipaan di kawasan perkotaan sebesar 1 miliar 624 juta 858 rupiah. Pembangunan kanal banjir sebesar 3 miliar 617 juta 487 1.500 rupiah. Pengelolaan sampah sebesar 31 miliar 424 juta 38.047 rupiah. Dan kegiatan pembangunan lainnya. Bidang kesehatan terdiri dari penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kota Sorong sebesar 48 miliar 141 juta 978.840 rupiah. Pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis dan vaksin sebesar 6 miliar 500 juta rupiah.
pengadaan alat kesehatan medis sebesar 17.782.379.712 rupiah dan kegiatan pembangunan lainnya. Bidang pendidikan terdiri dari penambahan ruang kelas baru untuk PAUD, SD, SMP, dan SMA sebesar 36.239.337.202 rupiah 202.000. Sarana dan prasarana utilitas sekolah, yaitu untuk PAUD, SD, SMP, dan SMA sebesar 24.925.905.571 rupiah. Dan kegiatan pembangunan lainnya. Bidang ekonomi terdiri dari pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro sebesar 3 miliar rupiah. Pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan atau TPI sebesar 1.554.973.440 rupiah. Peningkatan daya tarik wisata sebesar 13.475.209.000 rupiah dan kegiatan pembangunan lainnya. Sumber pelaksanaan monitoring hari ini dibiayai dari DPA Bapeda Kota Sorong yang bersumber dari dana otonomi khusus tahun anggaran 2004. Demikian laporan kami dan selanjutnya mohon berkenan atau kesediaan Bapak Sekretaris Daerah untuk menyampaikan arahan rapat monitoring di hari ini dan sekaligus membuka acara ini. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Selamat pagi untuk kita semua. Baik, sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk PLT Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapeda Kota Sorong. Terima kasih kepada Bapak Yulianus Howai SE tentunya atas laporan yang telah disampaikan. Selanjutnya Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, kita dengarkan sambutan penjabat Wali Kota Sorong sekaligus membuka acara monitoring meja pada hari ini. Dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Sorong. Dengan hormat kepada Bapak Dr. Andes Yakob Karet MSc, kami persilahkan, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih MSc. Salam. Salam baku dapat semua. Izinkan saya menyampaikan sambutan Wali Kota pada kegiatan monitoring program dan kegiatan pembangunan tahun anggaran 2024 di lingkungan pemerintah Kota Sorong. Yang saya hormati pimpinan organisasi perangkat daerah yang berkenan hadir, yang saya hormati kepala distrik, kepala kelurahan, dan yang berkenan hadir, yang saya hormati yang memimpin kita doa tadi, para pejabat pelaksana teknis,
kegiatan PPTK, para bendahara pengeluaran, dan para media massa atau undangan hadirin yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, lewobok untuk kita semua. Ikai tegang-tegang lah. Pertama kita puji syukur untuk Tuhan karena hari ini kita bisa ada di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan atau salah satu agenda penting pemerintah Kota Sorong pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat, karena dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Itu yang kita syukuri dulu. Saya lihat laporan progres yang masih di bawah-bawah, tapi bersyukur bahwa hari ini saya ada di gedung Lamjit ini, saya sehat, saya kuat, ada nafas kekuatan. Kalau tidak ada nafas ya sudah membawa ke Holland Beton Maskapai, HBM ataupun ke kilo 10 masuk. Tapi karena hari ini kuat sehat, berarti Tuhan masih beri kemurahan untuk kita untuk melakukan aktivitas kita pada hari ini. Sebagai ya umat yang percaya tentunya mensyukuri maupun mengimani itu bahwa saya kuat, saya sehat, saya melakukan aktivitas bukan kuat atau mampunya kita, tetapi Tuhan yang memberi kekuatan itu kepada kita. Pertama kita mengikuti monitoring ataupun laporan yang telah disampaikan bahwa monitoring ini selalu setiap tahun ataupun setiap triwulan pemerintahan baik itu di pusat maupun di daerah sesuai perintah dan amanat undang-undang untuk melakukan monitoring maupun evaluasi program tahunan atas capaian-capaian yang telah kita laksanakan. Dan itu ada regulasinya yang mengatur soal itu, bahwa ada perencanaannya, kemudian ada penganggarannya, kemudian ada pelaksananya, kemudian ada evaluasi. Evaluasi ini bisa dilakukan oleh Bapeda, monitoring meja seperti ini, kemudian juga evaluasi juga ataupun pengawasan juga dilakukan oleh aparat internal maupun eksternal. Internal itu inspektorat melakukan pengawasan terhadap apa yang kita lakukan, program dan kegiatan yang sumber dana ataupun alokasi melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bersumber dari berbagai sumber. PAD kalau ada kita syukuri, kemudian DAU, kemudian DAK atau DBH atau sumber dana transfer lainnya yang tingkat ketergantungan kita semua kepada pemerintah pusat. Sehingga hari ini kita menganggap dan dianggap penting. Jadi kegiatan ini seharusnya pimpinan organisasi perangkat daerah hadir seluruhnya. Karena ada berbagai kegiatan yang dilakukan sehingga kenapa? Karena evaluasi ini bukan cuma mengevaluasi uang yang kita pakai saja atau program yang dilaksanakan di anggaran di satuan kerja perangkat daerah yang tercover dalam DIPA kita ataupun DPA kita. Tetapi juga mengevaluasi secara menyeluruh sebetulnya. Pimpinan itu dia kerja sendiri atau dia kerja melibatkan orang lain, ataukah pimpinan itu tidak serius melaksanakan itu, karena kita sudah dijadwalkan 1 tahun 4 triwulan dan kita sekarang ini tinggal hitung hari, kita pindah bulan. Hari ini 25, besok 26, Bapak Ibu tenang-tenang di rumah.
lusa 27 jalan ke TPS untuk coblos, kemudian pulang ke rumah masak makan, lalu sore ataupun malam 28, 29 sudah bisa tahu siapa pemimpin kita. Tetapi kita euforia dengan yang baru, sedangkan lupakan yang ada yang lama sekarang. Yang berikut evaluasi ini harus ya kita bisa mengukur, menilai, melihat bagaimana keseriusan di dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dia hambatnya di mana? Tadi persentase 47 sama 42 ya. Fisiknya 47, kemudian progres keuangannya sampai dengan hari ini 42%. Berarti ada sebuah ini yang tidak ketemu. Evaluasi fisik maupun keuangan sampai hari ini progresnya di sini, tapi progres untuk menyampaikan, untuk menyelamatkan Bapak Ibu semua itu sudah 75, sekian, 75,77%. Realisasi anggaran di keuangan untuk menyampaikan ke Kementerian Keuangan ataupun Kementerian Dalam Negeri, capaian APBD kita 1, sekian T itu sampai dengan triwulan 3, akhir triwulan 3 kita telah mencapai progresnya 76, sekian persen. Tapi fisiknya baru 47. Nah, kenapa itu demikian? Dia tidak berimbang. Alasannya di mana atau gapnya di mana sehingga tidak ketemu? Ataukah misalkan kenapa bisa terlambat sampai progresnya? Mungkin kontrak kalau yang bekerja fisik. Tadi mengikuti laporan ataupun ini hasil real di lapangan. Atau mungkin Bapak Peda jalan-jalan saya di mobil sampai di Tanjung Kasuari, kemudian sampai Selebi Sulu, kemudian sampai di situ datang langsung, oh ini capaian ini kali 100 ataupun kali sekian bagi sekian dapatnya ini. Nah itu yang penting, sehingga tujuan evaluasi ini adalah bagaimana mengetahui keseriusan kita, progres keuangan sampai di mana, fisik sampai di mana baru keuangan. Karena keuangan pasti akan mengikuti fisik, dibayar berdasarkan progres capaian daripada kegiatan ataupun program yang telah dilaksanakan, lalu sekian progresnya lalu disampaikan ke keuangan, misalnya menagih untuk proses keuangan dan seterusnya. Itu sejauh mana kita capai. Hadirin yang saya hormati, kita evaluasi ini bukan barang baru, atau monitoring meja ini bukan barang baru. Tadi saya bilang bahwa di pemerintahan di mana-mana evaluasi dilakukan setiap tahun, kemudian nanti 5 tahunan, apalagi di era PJ ini 3 bulan dievaluasi kinerjanya, kita berhasil atau tidak. Sehingga harapannya OPD harusnya tadi ditampilkan, progresnya harus ditampilkan di sini. Lalu masing-masing melihat, saya kelola dana kurang lebih 5 ember, saya beli waskom, loyang dan seterusnya, kemudian saya beli peralatan ini seterusnya dan kurang, ataupun capaian saya sudah sampai ini, belanja saya sekian ya, atau sebaliknya barangkali sudah cair tapi SPJ-nya belum masuk ke keuangan sehingga progres capaiannya masih di bawah. Atau lagu klasik tinggal sampai nanti Desember baru satu kaligus, sampai orang di keuangan tidak tidur, lama-lama sakit masuk rumah sakit.
karena dia bekerja SPP tagihan kontrak dan sebagainya masuk, lalu ya kerja sampai hari Minggu juga tidak tahu Tuhan juga. Ya contoh kemarin karena input tidak tahu hari Minggu juga, tidak tahu terapi sembahyang juga. Nah itu mungkin ini juga sama. Nah, sehingga nanti pada Desember baru progresnya di. Kemudian yang ketiga, nilai uang tadi dengar masih di bawah 800 sekian ya, 817 kalau saya tidak salah dengar. Dari 1,2 sekian T. Berarti masih ada kurang lebih 200 sampai dengan 300 lebih yang harus bisa kita tempuh ataupun capai sehingga bisa mencapai paling tidak di 97 atau 95% kita telah mencapai alokasi anggaran yang dialokasikan kepada kita untuk melaksanakan itu, sehingga progresnya di sekitaran atau di kisaran 95 sampai dengan 97%. Nah, berarti kita APBD-nya, tapi kalau masih di bawah ini belum lagi disibukkan dengan 2025 sehingga konsentrasi para PPK atau bendahara dan seterusnya ya tidak menyiapkan itu, baik sibuk input yang sini, lupa yang tahun 2024. Nah, jadi berharap evaluasi ini menjadi perhatian. Kemudian ya besok libur. Ya besok libur ya. Kamu masuk kantor? Sudah baca Perpres 14 2024? Iya. Semua nih mau bikin pemilu tapi tidak tahu hari libur bagaimana. Ketinggalan informasi sekali. Kan ada Perpres 14 2024 tentang libur. Lusanya baru libur. Ya. Tapi besok itu di Jawa sana itu ya mungkin. Tapi kita di sini besok sudah libur. Hari ini juga ada yang sudah libur. Iya toh? Anak-anak sekolah kita sudah libur. Kemudian Bapak Ibu Lurah dan distrik ada yang sudah libur. Lurah ini hitung belum sampai 41 juga. Iya toh? Coba yang lurah mana coba? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dari 41. Iya toh? Kepala distrik mana coba? 10. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 8. Sebelah sini tidak ada. Berarti 2 tidak ada. Ya. Dari 10 8 hadir, 2 tidak ada. Dari 41 17 hadir. Pimpinan OPD mana? 1, 2, 3, 4 saja. Tambah dan direktur. Ya Stefanus dengan Rituan ini dan 2 baru gaya-gaya dari belakang sana datang. Sudah tahu yang terlambat juga, tapi pede saja, percaya diri. Kalau ini di Purna ini saya sudah kasih merayap dari sini sampai di sini. Untung saja bukan di tempatnya, tapi kalau di tempat saya kasih merayap dari sini sampai di sini. Stefanus bisa pingsan karena poronya terlalu besar. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, monitoring meja ini kan membagi, dia sudah diklasifikasikan. Ada bidang fisiknya, ada sosbudnya, ada ekonominya dan seterusnya. Tadi ikuti laporan secara rinci itu masih capaiannya masih di bawah-bawah semua. Berharap untuk Bapak Ibu semua
habis monitoring ini juga bisa tahu-tahu diri sedikit. Maksudnya tahu diri dalam arti tahu malu karena saya belum capai progres. Atau sudah ajukan tapi keuangan belum mengeluarkan. Berarti kan progresnya masih tetapi kalau keuangan sudah mencairkan berarti syukur alhamdulillah bil alamin. Ya, hadirin yang saya hormati, seluruh OPD segera menyelesaikan program dan kegiatan pembangunan yang bersumber dari APBD. Ya, APBD ini kan semua, tapi sub-subnya ya ada yang dari APBN tapi masuknya ke APBD melalui dana alokasi khusus, tetapi juga ada yang melalui sumber-sumber dana lain ataupun dari provinsi yang dikasih ataupun dari DAO yang dikasih. Berharap kita untuk bisa itu menjadi perhatian. Yang kedua, semua kegiatan program kegiatan yang harus sesuai dengan anggaran yang tersedia dan tidak boleh ada utang. Wah, ini kita kata-kata ini bagus juga, tapi pasti ada utang juga ini. Tidak ada yang bilang tidak utang ini. Pertama, karena Bapak Ibu akan dihadapkan dengan situasi ataupun waktu menyampaikan pertanggungjawaban ataupun sistem kita sekarang harus mesti menyampaikan, kemudian bendahara terlambat juga menyampaikan SPJ, uangnya tidak bisa keluar, maka jadilah utang. Ya, mudah-mudahan tidak boleh ada utang atau silva, maksud saya. Kalau silva itu rugi sekali. Sudah dikasih uang, kemudian tidak pakai habis, lalu jadi silva, tukang kayu. Sudah ada, kita sudah terima enak-enak, sudah terima pagu, harusnya kasih habis saja. Lebih khusus lagi kepada PPTK dan bendahara, baik rutin maupun yang ya karena yang mengelola ini semua terpusat sekarang, jadi tidak ada bagi-bagi. Dulu boleh ada rutin dan kegiatan atau rutin dan pembangunan. Kalau dulu orang dengar bendahara pembangunan di dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas PU, bendahara Inpres, bendahara Sarkes, itu macam dia telinga macam naik lewat ini gedung Lamjid ini, karena dia kelola nilainya besar-besar. Tapi sekarang sama saja, besar kah kecil kah sama saja, disyukuri. Jadi menjadi perhatian kepada kita semua untuk hal-hal yang berkaitan dengan ini, mohon. Ya, waktu saya pikir sudah terima, Bapak Ibu sudah terima edaran ya. Batas waktu pengajuan dan seterusnya sampai dengan tanggal 15 sudah tidak ada lagi. Ya, kalaupun yang terlambat di sana akan tolak. Tanggal itu saya sudah ada juga di sini. Jadi kalau di sana pasti orang bilang aduh minta ada dispo kah? Ada perintah baru kita tidak bisa. Tapi kalau tidak, ya tanggal 15 saya sudah ada di Sorong sini. Saya juga libur. Begitu. Nah, sehingga saya berharap untuk yang belum itu tolong diseriusin untuk bisa diselesaikan. Apa sih beratnya? Atau bendahara, mana bendahara? Ada bendahara sih coba? Tidak ada yang berani angkat tangan. Bendahara malu hati dong pimpinan OPD karena ada di depan semua. Jadi tidak mau angkat tangan karena nanti pulang sebentar lagi usulan lagi, sudah mau usulan ini langsung pimpinan OPD ganti. Kok ini bikin malu saya, kok angkat tangan baru tanpa malu picar lagi. Begitu. Bendahara juga karena pimpinan OPD pakai uang sendiri, maka dia tidak mau bikin SPJ. Kan baru belajar dan saya sudah tamat dengan barang itu. Saya jadi staf keuangan itu kurang lebih 17 tahun. Jadi kepala bidang perbendaharaan, jadi kepala bidang anggaran, jadi kepala badan keuangan. Ya sekarang ini komputer dulu juru-juru ketik SP2D, SPMU, surat perintah membayar uang. Begitu. Jadi 15 tahun, 17 tahun baru saya dapat eselon 4.
Kalau ini antara ini yang sekarang ini 1-2 tahun langsung PN sudah langsung minta jabatan, tapi pemalas kerja. Jadi kalau ada bendahara yang seperti itu berarti dia menghambat pimpinan OPD-nya, menghambat pagu yang datang ke OPD dan seterusnya. Kemudian bisa membuat ya pagu tahun anggaran berikutnya berkurang karena ya mungkin itu yang saya sampaikan. Dan atas perhatian daripada Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih. Dan ya, sebelum saya menghadiri, sebelum baca satu pantun, kebetulan karena hari ini hari guru, jadi ada satu pantun khusus untuk kita semua yang mendapatkan didikan dari guru sehingga kita bisa jadi orang. Jadi depu ininya seperti ini, memang bukan orang hebat. Saya ulangi, guru memang bukan orang hebat. Tapi semua orang hebat adalah berkat jasa dari seorang guru. Ada satu lagi, yang kedua, pilihan menjadi guru adalah pilihan hidup. Macam tercakap ya. Engkau malas apa? Saya ulangi, pilihan menjadi guru adalah pilihan hidup. Tidak semua orang bisa menjadi guru karena guru itu tidak tercipta, tetapi dia terlahir untuk mendidik dan mengajar. Pertama, selamat Hari Guru, walaupun tidak ada guru sini. Tapi hari ini tadi kita ada yang ikut upacara Hari Guru ataupun Hari PGRI. Ya, dari guru itulah kita bisa jadi manusia sempurna seperti ini, atau manusia hebat atau manusia pintar. Kalau tidak tanpa guru mungkin tuan jadi petani juga bisa. Dalam sambutan harus siapkan pantun burung elang terbang ke awan, singgah sebentar di pohon ceri. Terima kasih atas perhatian. Semoga sukses monitoring hari ini. Sekian dan terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang untuk kita semua. Penjabat Wali Kota Sorong, Dr. Benhard Rendenu, Sarjana Sosial, Magister Sains. Selesai. Ya, hari ini saya ajak kita semua. Ada Tokoh Tifa juga ya? Saya hari ini Senin 25 November 2024, saya atas nama pemerintah Kota Sorong, Sekretaris Daerah, membuka acara monitoring ini secara resmi dengan menabuh Tifa di atas 6 kali karena nomor urut 8, 9, 10. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Silakan duduk kembali.
Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Sekretaris Daerah Kota Sorong. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Andes Yakob Karet MSI tentunya atas sambutan dan sekaligus membuka rangkaian kegiatan monitoring kita pada siang hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu menyanyikan lagu Tanah Papua, hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan ke kegiatan monitoring meja kita pada hari ini, mohon izin setelah ini kita akan ada dalam sesi foto bersama. Kembali kami mohon kesediaan Sekretaris Daerah Kota Sorong didampingi para pimpinan OPD untuk terlebih dahulu ada dalam sesi foto bersama pertama. Sekali lagi kami mohon kesediaan Sekretaris Daerah Kota Sorong didampingi para pimpinan OPD yang hadir atau yang mewakili untuk kita bisa sama-sama ada dalam sesi foto bersama pertama. Bapak Ibu yang ingin mengambil dokumentasi silahkan langsung standby. Baik, mohon izin kita formal dulu. Dalam hitungan 8 sampai 10, 8, 9, 10, 8, 9, 10. Boleh salam komando satu kali. Dalam hitungan 8, 9, 10, 8, 9, 10. Mohon izin Bapak Sekda, izin kita bisa putar berbalik arah. Bapak Ibu tamu undangan semua berdiri. Mohon izin silahkan merapat ke depan semuanya. Dari tempat duduk juga tidak apa-apa. Baik, pandangan semua ke depan. Formal dulu pertama dalam hitungan 8, 9, 10. 8, 9, 10. Salam komando satu kali. Baik, dalam hitungan 8, 9, 10. Terakhir 8, 9, 10. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, kami persilahkan untuk bisa duduk kembali.
Baik Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, setelah ini kita akan langsung masuk ke dalam monitoring meja kita sesuai dengan pembagian desk yang telah dibagikan, desk 1, 2, 3, 4, dan 5. Terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dari Bapak Sekretaris Daerah Kota Sorong, Bapak Ibu para pimpinan OPD lainnya, dan Bapak Ibu tamu undangan yang lainnya. Silahkan untuk menunggu arahan selanjutnya dari tim Bapeda Kota Sorong. Mungkin sebelum tutup saya ingin menyampaikan satu buah pantun, mohon kerjasamanya Bapak Ibu.